Bunyinya apa, Neng? Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ternyata qurrata a'yun itu adalah kecerdasan, ya. Dan menjadi pribadi muttaqin itu adalah kecerdasan. Baru imama, menjadi imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemarin kita sudah bahas, ya, itu menjadi orang bertakwa. Manusia itu dibahas di Al-Quran apa? Bashar, kemudian anas, insan, kemudian naik level lagi menjadi muslim, gitu ya, gitu. Muslim itu adalah orang yang sudah berserah diri kepada Allah dan sudah berada di jalan keselamatan. Kemudian mukmin itu adalah seorang muslim, ya, yang menjalankan semua rukun-rukun keimanan gitu. Kemudian mukmin naik lagi menjadi muttaqin. Muttaqin itu apa? Orang mukmin yang selalu semangat untuk menuntut ilmu, bertambah terus ilmunya. Orang mukmin yang selalu ingin berbuat kebaikan. Kemudian lil muttaqina imama. Lanjut orang muhsin itu adalah orang yang selalu pengen melihat Allah dan dia yakin walaupun dia tidak mampu melihat Allah, Allah selalu mengawasi dia. Gitu. Nah, karakternya orang muhsin itu adalah orang muttaqin yang selalu ingin memberikan keindahan, gitu ya. Nah, semoga apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka memberikan keindahan hidup. Gitu. Jadi orang muttaqin yang sedang marah-marah. Nah, ada orang muhsinin bisa marah-marah nggak? Nggak bisa. Orang muhsin itu nggak bisa marah-marah, solihah. Itu. Nah, kemudian sekarang kita ngebahas ke muttaqin dulu. Pribadi yang bertakwa kemarin dibahas hari kedua apa? Ada 10. Pertama apa? Salimul aqidah. Terus kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih itu kalau misalkan kalian belajar itu sama Allah langsung dikasih nilai korek, betul, bagus gitu. Itulah yang disebut dengan ibadah yang sahih. Terus ketiga apa? Matinul khuluq. Akhlak yang kokoh, ya. Bukan hanya akhlak yang bagus, bukan hanya akhlak yang mulia, tapi akhlak yang kokoh. Gitu. Berarti kokoh ini ya, berarti akhlak yang kokoh ini adalah akhlak yang dibangun berdasarkan akidah yang benar dan ibadah yang salim. Itu ibadah yang disetujui oleh Allah. Oke, setuju. Oke. Kalau kamu main game itu tek 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 gitu. Tapi insya Allah kalian nggak suka main game ya. Gitu. Terus yang keempat apa? Qawiyul jism. Ya, jasmani yang kuat. Ya, jadi kita harus memiliki jasmani yang kuat dengan cara apa? Dengan cara makan yang halal dan thayyib gitu ya. Kemudian olahraga gitu ya. Terus ilmu kalian ditambah lagi mengenai makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh gitu. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima itu adalah pikiran yang terjaga. Ya, mencerdaskan. Kalian belajar ke kampus, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, atau Jerman, atau sastra, atau sejarah, atau ekonomi. Itu adalah untuk mencerdaskan otak kita, memiliki pikiran yang bagus, gitu ya, untuk mencegah dari kebodohan, gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya apa lagi nih? Memiliki pikiran yang cerdas. Ibu yang ingat tuh yang terakhir itu menjaga dari hawa nafsu, pandai mengendalikan hawa nafsu, tidak terbawa oleh nafsu. Ya, manusia yang terbawa oleh nafsu itu bukan manusia yang bertakwa, tapi bisa jadi manusia beriman yang sedang turun imannya, gitu ya. Jadi mohon maaf ya, misalkan ibu sedang marah-marah, kalian paham nih,
oh ibu imannya sedang turun gitu. Bukan berarti ibu benci sama kalian, bukan. Tapi iman ibu sedang turun ya. Terus sebelumnya sebelum pandai mengendalikan hawa nafsu, yang ke-9 apa? Hidupnya penuh dengan manfaat. Itu ya. Nah, nanti PR kita selanjutnya adalah nomor 678. Coba ibu lihat lagi sekali lagi ya. 6 itu adalah nomor 6 itu pandai menjaga waktu, harisun ala waktihi, disiplin terhadap waktu, manajemen waktunya bagus, blocking time. Kita sibuk, nah ibu sibuk nih, kalian semua sibuk, tapi kita blocking time pagi ini untuk berkumpul di sini untuk kebaikan kita dunia akhirat itu ya. Ini semoga ini adalah harisun ala waktihi, pandai mengelola waktu atau manajemen waktu. Nomor 7 apa? Teratur dalam segala urusan. Munazzamu fi su'unihi, teratur dalam segala urusan. Kamu waktunya ke kampus ya ke kampus gitu. Di kampus mengikuti peraturan kampus, di kereta mengikuti peraturan kereta. Itu adalah salah satu munazzamu fi su'unihi itu ya itu. Jadi kita mengikuti ritme kehidupan. Kita tinggal di sini, kita tidak ingin menyakiti orang lain. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sini ya. Ada kemarin misalnya iuran bulanan, kita ikutin itu ya, teratur dalam urusan. Nomor 8, qadirun ala kasbi, mampu menjadi pribadi yang berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri ya. Jadi ulangi apa? Pertama apa? Salimul aqidah, memiliki akidah yang lurus. Kedua, sahihul ibadah, ibadah yang disetujui oleh Allah, korek, dinilai sama Allahnya bagus nih. Oh, ibadah sholatnya kata Allah dicatat sama malaikat, ya nilainya masih 2, masih 6. Pengennya kita ibadah kita tuh nilainya 10. Dicatatnya gitu ya. Terus ketiga apa? Matinul khuluq, akhlak yang kokoh ya. Akhlak yang kokoh ini adalah akhlak yang ya berdiri di atas salimul aqidah dan sahihul ibadah. Kemudian yang 4 apa? Qawiyul jism, fisik yang kuat itu ya, memiliki fisik yang kuat. Kemudian nomor 5 ini apa namanya? Musaqaful fikr ya, memiliki kecerdasan dalam berpikir, memiliki critical thinking. Critical thinkingnya bukan kepada orang lain tapi terhadap diri kita sendiri. Nanti kita bahas kenapa kita harus memiliki critical thinking terhadap diri sendiri, bukan kepada orang lain. Itu. Jangan kita banyak protes ke orang lain, tapi banyaklah protes pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian nomor 6 tadi apa? Harisun ala waktihi, pandai mengatur waktu. Ya. Kemudian nomor 7 itu adalah munazzamul fi syu'unihi, teratur dalam segala urusan. Nomor 8 itu adalah qadirun ala kasbi, menjadi pribadi yang berdikari ya, memiliki uang, menjadi pribadi yang kaya raya. Itu adalah bagian dari salah satu karakter pribadi takwa nih itu. Karena muslim itu harus semangat. Seorang muslim itu harus semangat ya itu. Nah, kemudian afiun li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain dan pandai mengendalikan hawa nafsu. Oke, ibu bahas dulu yang pertama lagi mengenai salimul aqidah. Apa itu aqidah? Aqidah itu adalah berdasar dari kata aqoda. Aqoda itu artinya kalau di Indonesia akad ya. Di Indonesia disebut akad. Akad itu berasal dari kata aqoda. Artinya apa? Artinya suatu perjanjian, ikatan yang sangat kuat. Itulah disebut dengan aqidah. Salimul aqidah.
kita ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikatan itu diikat dalam bentuk namanya tauhid. Apa, Neng? Tauhid. Ya. Nah, untuk membangun salimul aqidah itu dibangun oleh tauhid. Dan untuk membangun tauhid itu dibangun oleh 3 unsur. Pertama apa? Akidah kita tadi, aqodah itu kita sudah bertanda tangan sama Allah. Kita sudah dibaiat oleh Allah, ya. Kalau di agama lain apa namanya tuh? Dibaptis gitu ya. Kita tuh sudah melebihi dari itu, kita sudah dibaiat oleh Allah. Kapan kita dibaiat oleh Allah? Ketika kita masih berada di alam ruh. Ada di Quran surat Al-A'raf. Allah bertanya, pada saat itu Allah sudah menciptakan ruh, ya banyak banget, Masya Allah, triliunan mungkin ya, itu jumlahnya. Terus Allah ngetes nih, ngetes ruh-ruhnya nih, dites sama Allah. Allah bertanya kepada ruh yang jumlahnya sangat banyak tersebut, alastu birabbikum, ya. Kemudian ruh-ruh itu nggak mampu menjawab nih, diem aja. Nah, ternyata tombol jawabannya ada di mana? Ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Nah, maka ruh-ruh semuanya akhirnya menjawab, qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka pada saat itu resmi semua ruh yang ada di muka bumi atau yang belum lahir di atas bumi, ya, semua ruh yang diciptakan oleh Allah, mereka bersaksi bahwa kau adalah Rabb kami salihah. Ya, itu. Nah, jadi makanya ada kaitannya juga tuh bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah muslim. Ya, muslim. Ayah ibunya yang membuat tidak menjadi muslim, kadang menjadi Nasrani, kadang menjadi Najasyi, gitu ya salihah ya. Makanya bersyukur, beruntung kita sudah dilahirkan dalam kondisi muslim. Itu adalah sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Fitrahnya manusia, ruh. Maka ruh tadi ditempelkan kepada apa? Kepada bashar. Makanya ibu tadi bahas itu namanya bashar, ya. Bashar itu adalah manusia seperti sama derajatnya seperti hewan dan tumbuhan itu, ya. Memiliki hawa nafsu, memiliki nafsu berkembang biak, memiliki ketahanan dari kematian gitu. Dari kelaparan dan kematian, dari mara bahaya, itulah sifat dari bashar. Nah, bashar ditambah ruh, ya, kesadaran akan ruh, baru disebut itu dengan nafsu, gitu ya tadi. Jadi nafsu itu apa? Nafs atau anas itu adalah bashar, manusia yang memiliki hawa nafsu, yang mampu memiliki insting, gitu ya, memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Anas, insan, gitu ya. Adapun ya seperti orang-orang di luaran sana yang selalu ingin melakukan kebaikan, ya. A'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, gitu. Jadi Allah itu adalah Tuhannya manusia. Nah, jadi Allah itu bukan hanya Tuhannya orang beriman, bukan hanya Tuhannya orang bertakwa, bukan hanya Tuhannya seorang muslim, tapi Tuhannya manusia. Manusia yang belum bersyahadat kepada Allah, belum kembali kepada ruhnya yang benar, ya, itu disebut dengan anas atau insan, gitu ya. Dan Allah selalu membimbing seluruh manusia untuk melakukan jalan kebaikan. Maka hidayah tadi itu adalah mahal, alhamdulillah. Nah, hidayah tadi diikat dengan akidah.
salimul akidah gitu. Aqoda, maka kita itu sudah memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Dan ikatan kuat itu terwujud dalam bentuk tauhid. Ya, tauhid. Nah, Ibu tanya dulu nih, tauhid itu ada 3, teman-teman. Ya, solihah semuanya. Pertama, tauhid ilahiyah. Kalian harus tahu karena kita kan berakadnya dengan Allah. Kedua, itu tauhid ubudiyah. Yang ketiga, tauhid rububiyah. Tauhid ilahiyah itu apa? Kita mengesahkan Allah, hubungan kita hanya dengan Allah dalam hal sholat, ibadah-ibadah ruhiyah, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang bersifat langit ya ke atas, itu berhubungan hanya dengan Allah. Kita tidak berhubungan dengan yang lain. Ya, itu adalah bagian dari kita berusaha menegakkan salimul akidah nih. Kemudian tauhid ubudiyah di mana? Tauhid ubudiyah itu adalah tauhid dalam rangka kita beribadah. Kita misalnya nih, kamu tadi untuk menjalankan 10 karakter takwa tadi, kita cantelin ubudiyah dalam rangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti untuk meningkatkan kecerdasan berpikir kita, cantelin niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk qawiyul jism, ya, untuk membangun fisik yang kuat, cantelin, ya, akadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berakad untuk beribadah kepadamu ya Allah. Itu tauhid ubudiyahnya, ya. Atau kita ingin bermanfaat kepada sesama, IP aktif di lembaga LSM, niatkan untuk tauhid ubudiyah, gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau tauhid ubudiyah ini sifatnya sudah hablum minan nas, gitu ya, hablum minan nas. Tapi tetap bersandarkan, berakadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tauhid rububiyah seperti apa? Tauhid rububiyah itu Allahu Rabbul Alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Makanya Allah di Al-Qur'an itu menyebutnya sebagai Allah ilahiyah lillahi. La ilaha illallah. Nah, itu adalah tauhid ikrar, tauhid ilahiyah nih, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tauhid ubudiyah. Itu. Kita melakukan sesuatu disandarkan kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Itu adalah tauhid ubudiyah. Dan tauhid rububiyah, qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Dalam bentuk Rabb. Artinya apa? Artinya ini adalah Allah hadir. Allah, kita tidak hanya tadi menyandarkan kepada Allah, meluruskan niat kepada Allah, gitu ya. Kalau tauhid ilahiyah itu dipakai dalam bentuk sholat, puasa, ya, amalan-amalan yang sudah ada syariatnya, ada fikihnya. Nah, kalau tauhid ubudiyah itu dengan cara kita meluruskan niat, apa yang kita lakukan kita itu niatkan untuk Allah. Nah, kalau tauhid rububiyah itu adalah sudah dalam bentuk syariatnya. Syariat muamalah. Syariat muamalah. Tadi misalnya, Bu, aku niat tadi ya, aku qawiyul jism, aku pengen membangun fisik yang kuat, itu dalam rangka tauhid ubudiyah, gitu. Dalam rangka menguatkan tauhid ubudiyahku. Nah, di mana peran tauhid rububiyahnya? Misalnya suatu saat kalian diberikan kondisi fisik yang tidak sehat tiba-tiba. Nah, disitulah hadir tauhid rububiyah Allah. Allah sedang memberikan ilmu, kurikulum kehidupan kepada kalian semua, ya, supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tauhid ubudiyah kalian nanti semakin bagus dan tauhid ilahiyah kalian semakin bagus lagi, gitu ya. Makanya kadang hidup kita itu kadang, Bu, saya kan sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, kenapa Allah tidak memberikan saya nikmat terus menerus, gitu? Kenapa kita masih bersusah-susah di sini, gitu? Kenapa sih, Bu, saya harus capek-capek naik kereta, gitu? Kalau Allah sayang kepadaku, kenapa tidak semuanya dipermudah sama Allah, gitu ya? Karena Allah ada tujuannya. Tujuannya Allah ingin
menerapkan tauhid rububiyah. Itu ya, misalnya Bu, aku kemarin tiba-tiba pingsan misalnya gitu ya. Apa nih tauhid rububiyahnya? Ternyata aku belum mengenal diriku sendiri, Bu, gitu. Aku ternyata kekurangan zinc. Aku ternyata kekurangan Fe gitu. Aku ternyata kekurangan buah. Aku ternyata kurang makan sayur. Nah, itulah hadir tauhid rububiyah Allah dalam hal muamalah. Maka kita itu hidup itu tidak ada. Kita tidak bisa memisahkan antara muamalah. Nggak usah ya, kita nggak usah bawa-bawa nama Allah. Nggak bisa, Solihah, nggak bisa. Di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Ya, Solihah ya, gitu. Kadang hadir dalam bentuk, misalnya kondisi yang tidak enak, gitu kan, gitu. Aku tiba-tiba dimarahin dosen, gitu. Misalnya, aku ketemu dengan temen yang punten kalimatnya tidak positif, terkesan nyebelin, gitu kan, gitu. Itu Allah hadir. Allah hadir ke dalam diri kita dalam bentuk tauhid rububiyah. Ada hikmah apa? Biasanya tauhid rububiyah itu muncul dalam kalimat namanya hikmah. Kita mendapatkan hikmah apa nih? Makanya Allah mengatakan bahwa hikmah itu adalah sesuatu hal yang pasti di dalam diri orang beriman. Orang beriman itu jangan sampai kecurian hikmah gitu. Karena orang beriman itu selalu mendapatkan hikmah dalam setiap kejadian, gitu ya. Termasuk kemarin kita diberikan takdir COVID, gitu kan, itu. Atau Nurul dapat alhamdulillah sama Allah dikasih kesempatan memuliakan, membahagiakan sesama di kantor di Kuningan, gitu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dikasih kesempatan luar biasa nih, gitu. Ada tauhid rububiyahnya apa nih, gitu. Bu, ada temanku yang misalnya temanku yang hobinya bohong. Tugas kita tuh mencari hikmah. Ada tauhid rububiyah apa nih yang Allah titipkan kepada saya? Gitu, Salihah ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan terus mempraktekkan tadi salimul aqidah ya, akidah yang kuat. Kita sudah berakad kepada Allah, kemudian kita bangun dengan membangun 3 tauhid, tauhid ilahiyah, tauhid ubudiyah, dan tauhid rububiyah. Alhamdulillah, itu saja dari Ibu. Ada pertanyaan? Ada. Semoga kalian semakin semangat, semakin dahsyat ya, barakallah. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mohon maaf, kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.